terkait dengan BLT dana desa tahun 2022. Sebelumnya kami perlu informasikan sebelum berbicara tentang BLT dana desa tahun 2022, pembangunan alokasi dari dana desa itu peruntukannya dari dulu adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan. Biasana dana desa dianggena kangge ngabangun sareng kegiatan pemberdayaan. Tapi mulai tahun 2020, 2021 dan sekarang 2022, peruntukan dana desa itu tidak hanya untuk pembangunan pemberdayaan. Lantaran ada COVID-19, sehingga dari tahun 2000 itu sudah ada kebijakan harus mengalokasikan, salah satunya adalah BLT dana desa. Selain BLT bantuan-bantuan sosial yang lainnya, BLT dana desa adalah ujung tombak untuk menyisir warga yang belum mendapatkan bantuan tapi sesungguhnya layak. Karena ada bantuan yang lainnya, kemudian kalau bantuan yang lain itu ditetapkannya ada yang dari pusat, kementerian, ada dari provinsi, ada dan lain sebagainya dari kabupaten. Kalau BLT dana desa, kuasa pengguna anggarannya adalah kepala desa. Dan ditetapkannya harus lewat musyawarah bersama warga. Sehingga betul-betul real, kira-kira layak mendapatkan bantuan itu ya lewat musyawarah. Insya Allah untuk BLT dana desa ini tidak akan muncul kendala selama prosesnya ditempuh dengan baik. Nah ini dari mulai 2020 Ibu Bapak Sadayana buku ngajabat 2019 akhir. Pokoknya pas buku awal-awal menjabat, kebijakan itu sudah ada. Dana desa yang biasanya untuk membangun harus ada BLT. Tahun 2020 karena memang situasinya COVID, Sadayana gitunya, sehingga BLT tahun 2020 lumayan banyak dianggarkan. Cuma di 2021 tahun kemarin karena situasi COVID sudah mulai menurun, jadi penerima BLT dana desa pun berkurang karena situasinya sudah ada kondusif. Prediksi awalnya buku dan semua kepala desa yang lain juga, perhitungan kami juga para pendamping desa, tahun 2022 mah baru 8 dina kurva mah pasti menurun. 2020 banyak, 2021 semakin berkurang, 2022 mah paling juga diperet lagi yang betul-betul layak dapat bantuan, paling hanya beberapa awalnya rencananya memang seperti itu. Kita karena sudah 2 tahun ini pembangunan kita terhambat karena sebagian untuk BLT. Pikiran buku mah 2022 itu ya karena kita sudah musrenbang. Ya, sudah musrenbang mau membangun ini 2022 tuh mau membangun A, B, C, D dan lain sebagainya. Ternyata keluar aturan dari presiden langsung. Yang biasanya ngatur dana desa itu yang ngatur Menteri Keuangan, Permenkyu, peraturan Menteri Keuangan, sekarang langsung Perpres. Aturannya bagaimana? Aturannya tidak tanggung-tanggung Ibu Bapak semua. Dana desa yang 100% lewat Perpres 104 itu, dana desa yang 100% 40% BLT. Kalau 1 miliar 400 juta itu harus untuk BLT. Yang tadinya pikirannya tinggal sedikit menganggarkan ternyata harus banyak. 2022 ditambah lagi bukan hanya itu, tadinya masih ada 60, ternyata 20% lagi harus untuk program ketahanan pangan, pertanian, peternakan, perikanan harus intinya adalah untuk ketahanan pangan 20%. Sudah tinggal berapa? Tinggal 40%. Ternyata dipotong lagi, disunat di COVID. Penanganan COVID harus dianggarkan juga 8%, diatur sama Perpres. Jadi 40 BLT, 20% ketahanan pangan, 8% COVID, sesakna 32%. Jangan bangun cara pemberdayaan. Kalau hitungan dari 1 miliar, ya paling cuma 320 jutaan.
Kalau 1 miliar 320 juta mangga buku ya akhirnya mau tidak mau rencana yang sudah disepakati bukan hanya Ibu Putri Dalem, semua kepala desa akhirnya kemarin reaksi sampai di daerah lain itu sampai demo ke pusat. Karena apa? Kami sudah 2 tahun terhambat pembangunan. Kami sudah musyawarah dengan warga membangun ABCD. Ini enggak tanggung-tanggung disunatnya 68%. Nah, tinggal 32, hanya 32 kami mau membangun. Akhirnya mau tidak mau, namanya juga uang dari dana transfer. Biasanya kalau uang dana transfer itu tergantung yang ngasih. Kalau dana desa yang ngasihnya pusat, ya kita harus nurut aturan pusat. Cek pusatnya iya artos 1 miliar tapi kade jang iya kop maneh mah 32% baik. Nah kan gitu. Aturan dari provinsi yang ngaturnya provinsi. Aturan dari kabupaten, uangnya di kabupaten yang ngaturnya kabupaten. Yang lebih enak itu ya PAD. Uangnya dari desa ya diaturnya oleh desa. Makanya mau tidak mau akhirnya dipaksa nurut kepala desa semua itu. Nah, belum lagi satu itu udah buku sudah beban karena sudah musrenbang mau merencanakan pembangunan mau tidak mau cek Presiden Jokowi harus ini akhirnya mau nurut. Sekarang itu kalau tidak nurut aturan pusat itu gampang sekali mereka yang di pusat itu. Kalau nggak nurut aturan tahun depan kurangi dana desa bahkan bisa jadi tidak dikasih. Nah itu aturan yang paling fatalnya ya kita nurut saja. Ternyata nah ini Ibu Bapak semua informasi tadi ada informasi sedih menurutnya. Sekarang informasi baiknya. Informasi baiknya itu ternyata 2 hari menjelang terakhir tahun 2021 tanggal 30 Desemberan baru kita terima share informasi peraturan Menteri Keuangan tentang tentang dana desa. Besaran dana desa 2022. Kalau kemarin rencananya masih pakai 2021 anggarannya itu. Sekarang keluarlah berapa Desa Putri Dalem tahun 2022 nerimanya, keluar aturan. Saya akan sampaikan yang kecamatan jadi 7 saja. Ibu bapak semua perlu diketahui. Kecamatan jadi 7 ada 15 desa. Dari 15 desa itu 10 desa dana desanya turun. 10 desa dana desanya turun. Paling kecil turunnya itu 3 juta. 3.044.800 turunnya. 2 juta, maaf, ada 2 juta ini turunnya. Paling gedenya, ini yang 2022 ya. 2022 turunnya yang paling kecil 14 juta. Paling besar turunnya itu 328 juta. Kalau kebayang, dana desa leungit 300 juta berkurang. Itu lalu Putri Dalem masuk yang mana? Yang berkurang apa yang bertambah? Ternyata ada 5 desa yang bertambah dana desanya. Dana desanya itu karena ada alokasi kinerja. Dari 2020 Kecamatan Jatitujuh itu desa mandiri hanya 1, yaitu Desa Panongan saja. Sehingga Desa Panongan itu dulu tahun kemarin dapatnya kalau IDM-nya 2020 naiknya 2021 dapatnya kemarin dapat 220 juta tambahan. Itu Desa Panongan kemarin. Desa Paiman. Ya, kemudian tahun 2021 ditetapkanlah naik 4 desa di Kecamatan Jatitujuh, naik 3 desa menjadi desa mandiri dampingannya Bu Haji Nok semua ini. Ini desa mandiri dampingan Bu Nok apa saja? Putri Dalem yang tadinya maju naik jadi mandiri. Jati Tengah yang tadinya maju naik jadi mandiri. Pilangsari yang tadinya maju jadi mandiri. 3 desa ini naik Pak. Jadi desa mandiri sekarang ada 4. Bukan hanya Panongan tapi Putri Dalem, Jati Tengah, Pilangsari. 4 desa mandiri. Tapi yang 3 desa ini kan naik. Kalau Panongan itu enggak naik karena sudah puncaknya di mandiri.
Yang naik inilah akhirnya dapat tambahan dana desa. Ini alhamdulillah dapat tambahan Desa Putri Dalem, tambahannya itu 142.915.000. Nah, Putri Dalem. Jadi Tengah tambahannya 103.154.000. Yang Pilang Sari 115.763.000. Di antar desa mandiri, Desa Putri Dalem yang paling besar mendapatkan tambahan. Ini kerja keras semuanya. Ibuku dengan warganya, karena nurut aturan didampingi pendamping. Kalau ini nggak boleh, ini aturannya begini, nurut. Akhirnya ini dapat alokasi kinerja naik 142.915. Nusa 10 desa mah turun, kita mah naik ke dalam. Alhamdulillah. Tapi di luar itu juga ada desa yang bukan desa mandiri, tapi dapat alokasi kinerja. Randengan Wetan sama Jatiraga. Itu kenapa bisa naik? Ada perhitungan di peraturan Menteri Keuangannya. Jadi perhitungan dana desa itu ibu bapak semua ada rumusnya. Dana desa itu dihitungnya kalau dibagi dari alokasi, buku. Saya perlu jelaskan dulu ya buku ya, biar nanti setiap desa itu tidak sama dana desanya. Semakin luas wilayahnya, dana desa akan semakin besar, semakin banyak jumlah penduduknya, dana desa semakin besar. Nggak mungkin Desa Babajurang dana desanya sama dengan Desa Putri Dalem, karena luas wilayah dan jumlah penduduknya beda. Nah, itu dibagi, ada alokasinya buku, ada alokasi dasar, ada alokasi afirmasi, ada alokasi kinerja, ada alokasi formula. Kalau alokasi dasar itu sama seluruh Indonesia 74.000 sekian desa. Jadi ibu bapak semua, se-Indonesia itu jumlah desanya ada 74.000 sekian. Desanya itu paling banyak di seluruh dunia. Indonesia paling banyak, negaranya 74.000 desa. Nah itu semua dana desanya sama ya, pagu dasarnya patokannya ini hitungannya di antara 600 jutaan dan 400 jutaan, rata-rata semua sama, tidak ada bedanya. Kemudian yang dibedakan di alokasi afirmasi. Nah, alokasi afirmasi ini ada rumusnya juga. Ada rumusnya, dihitung oleh Menteri Keuangan. Ini jarang yang dapat alokasi afirmasi. Kemudian alokasi formula. Nah, ini yang membedakan, Pak. Kalau yang pokoknya sama 600 ribuan, misalnya 600 jutaan. Nanti ada yang membedakan. Yang membedakan itu di formula. Ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, dana desa semakin besar. Jadi kurang Putri Dalem kalau dana desa jadi bertambah. Yang kedua itu adalah jumlah penduduk miskin. Kalau mau BLT, kalau mau dana desanya banyak, warga miskinnya harus banyak, itu akan bertambah. Tapi jangan jadi rumus buku, jadi dimiskinkan kape. Nanti repotnya di BLT, uangnya habis sama BLT nanti. Nah, jadi jumlah penduduknya, warga miskin, kemudian luas wilayah. Luas wilayahnya Pilang Sari paling besar, wilayahnya se-kecamatan J7, maka dana desanya besar. Kemudian kondisi geografis, yang aksesnya sulit, kondisinya ya itu juga Putri Dalem masih nyebrang, itu jadi salah satu perhitungan juga gitu. Nah, akhirnya tiap desa beda-beda formulanya. Yang dasarnya 600, formulanya sekian, beda-beda tiap desa. Ditambah ini ada alokasi kinerja, yang berprestasi dikasih upah. Nah, ini Putri Dalem itu tambahan di kecamatan J7 itu yang 5 desa yang nambah itu karena kinerja. Apa kinerjanya? Ya status desanya. Buku gerak cepat, 1 tahun jadi desa maju, desanya berkembang. Tahun depannya, tahun kemarin langsung jadi desa mandiri. Cuma aing atas mandiri, tidak ada lagi di atas mandiri karena paling tinggi, tinggal skornya saja. Itu buku
Kenapa dana desanya bertambah? Karena desa Putri Dalem sekarang sudah menjadi desa mandiri. Alhamdulillah. Tapi ya buat Bu Mumu sih masih tetap. Karena walaupun dana desanya naik, ya prosentasenya juga naik. BLT-nya yang pakai pagu lama, Bu Mumu itu tadinya mau menganggarkan berapa, Bu? Putri Dalem itu di perhitungannya awalnya 115. Awalnya 115 direncanakannya. Tapi karena dana desanya naik, sehingga sekarang itu alokasinya akan menjadi 131 ya. 131. Nah, ini 131. Jadi karena dana desanya naik, prosentasenya jadi ikut naik. Nah, inilah yang akan dimusyawarahkan oleh kita. Mangga diriungkeun di dieu, dipimpin ku BPD, data-data hasil RT RW-nya diverifikasi. Yang selesaikan di sini, ulah sampaikan aya rame aya di dieu geus beres musyawarah, update di Facebook. Ya, jadi masalah, kalau ada masalah selesaikan ke sumber masalahnya. Temui kepala desa, temui BPD. Kalau perlu di cross check ya cross check saja. Kami juga pendamping akan mengawal. Nah, Ibu Bapak semua seperti itu. Jadi kita perlu menetapkan 131, tapi kami perlu informasikan ini aturannya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 tahun 2021. Pasal 33 ayat 1. Nah, iya peryogi keuningan ku Ibu Pasadayana. Siapa yang layak mendapatkan BLT dana desa tahun 2022? Ini ada 6, ada A, B, C, D, E, F. Kalau dari urutan ini yang diutamakan buku dari A, B, C itu rankingnya. Ini yang diutamakan. Pertama, siapa yang boleh mendapatkan BLT dana desa? Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan, desa Putri Dalem. Walaupun miskin tapi tidak tinggal di Putri Dalem, jangan gitu. Walaupun KTP-nya KTP Putri Dalem, tinggalnya di Jakarta, miskin ya nggak boleh dapat. Harus warga miskin desa Putri Dalem yang tinggalnya di Putri Dalem. Pun itu yang dapatnya diprioritaskan warga miskinnya termasuk dalam kategori miskin ekstrim, miskin bisa mararat nu kondisina cek sararea yang ini layak dapat BLT. Itu yang harus dimasukkan. Pertama itu. Yang kedua, yang kehilangan mata pencaharian, tos damel karena sakit, karena ya apalah sebabnya, karena PHK atau karena apa, itu bisa masuk sebagai kategori sebagai penerima BLT, kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, yang berhak mendapatkan BLT, boleh mendapat BLT itu yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit, menahun atau kritis. Lamun di Bumina aya nu uduran bae terus teu mampu kumaha, kalau mau dikasih BLT boleh, itu tidak melanggar aturan, layak sesuai kriteria. Itu ketiga. Jadi warga miskin, miskin ekstrim, miskin pisah. Yang kedua, yang kehilangan pekerjaan, PHK ataupun karena sakit dan sebagainya. Yang ketiga, di anggota keluarganya ada yang sakit. Karena kalau tidak mesti harus data yang bersangkutannya ya Bu ya. Di sini kan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit. Karena kalau kita ngurus ini kan non tunai. Kalau ngurus yang seterusnya harus administrasi pasti repot. Di rumah itu siapa kepala keluarganya ataupun siapa yang ada di situ, tapi tujuannya untuk yang sakit. Kemudian yang keempat, keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti. Dulu dapat bantuan dari yang lain, ternyata bantuannya sudah berhenti, itu boleh. Atau yang belum dapat sama sekali, gitu. Padahal miskin layak tapi can kebagian, itu silahkan dianggarkan mendapat BLT dana desa. Yang kelima, keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID sekarang. Kalau misalkan ada yang kena COVID, itu sudah bisa dianggarkan sebagai penerima BLT. Yang keenam, rumah tangga atau rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia, biasanya kakak tunggal
ini Sabumi kan gitu. Nah itu boleh dikasih BLT. Nanti di ranking saja bisa jadi satu orang masuk beberapa kriteria. Semakin banyak checklist kriterianya dia yang paling layak. Di ranking sampai urutan 131. Yang urutan 132 mohon maaf karena itu di rankingnya sampai itu idealnya seperti itu. Nanti lalu di urutan 132 nya bagaimana? Nanti ada aturan ke depannya ketika ada penerima BLT itu yang meninggal, naudzubillah-nya, kemudian ada yang ternyata naik status sosialnya mendadak kaya, masih menerima BLT ya tahu diri lah keluar, itu harus diganti lagi dengan penerima yang baru, nominasinya dinaikkan. Seperti itu Bu gambarannya. Ini terkait kriteria. Kemudian terkait aturannya, aturan BLT dana desa. BLT dana desa 2022 kalau penerimanya petani itu boleh digunakan untuk pembelian pupuk, boleh. Nah, misalkan mau dibelikan untuk pupuk boleh, nerimanya berupa pupuk juga boleh kalau mau kan gitu. Tapi kemungkinan ini akan non tunai, akan melalui transfer kan di rekening. Jadi ya kalaupun mau beli ya beli sendiri saja nanti hasilnya. Kemudian daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa. Perkadesnya nanti kalau sudah datanya 131 buku keluarkan Perkades, peraturan kepala desa. Acuan itulah yang akan diajukan ke bank untuk mendapatkan kartu penerimaan BLT dana desa. Kemudian yang keempat, buku di dalam Perkades tolong harus dicantumkan. Di dalam Perkades penerima BLT itu harus dicantumkan apa? Nama yang jelas. Awas sesuaikan, jangan sampai bermasalah. Karena urusan bank biasanya kan kalau nama beda, urusan bank itu kalau nama beda biasanya bermasalah. Makanya usahakan penerima BLT itu namanya yang tidak bermasalah. Nama, alamatnya harus jelas, ada nama, alamat, dan juga kelompok pekerjaan. Seperti di Google Form, Bu, dilihat saja Google Formnya ada kan? Di Google Form mana sebagai guru, mana sebagai pedagang, mana sebagai guru, mana sebagai ini penerima BLT misalkan itu harus jelas kelompok pekerjaannya. Jadi berapa orang yang guru, berapa orang yang pedagang, berapa itu harus dicantumkan. Jadi namanya, alamatnya, kemudian kelompok pekerjaannya apa. Itu harus dicantumkan di dalam Perkades. Jadi datanya. Ini datanya akan dipublikasi Bapak semua. Ini akan dipublikasi, makanya harus dalam musyawarah, nggak bisa nyumput, akan terbuka. Kemudian yang kelima, BLT dana desa itu ditetapkan besarannya sebesar 300.000 per bulan. Itu ageng Pak, ngan 300.000 bantosan teh, tapi dari urusan bantosan maka baik esok oyong baik kan itu sanajan 300.000 kali 12 bulan mun panjang umur sampai akhir ini kan akhir tahun ini. Kalau di tengah jalan meninggal itu harus diganti dengan yang lain yang layak masuk kriteria. 300.000 kali 12 ya juta 600 lah kan gitu. Ulah sampai dipaseun gara-gara atas 300.000. Ya itu pokoknya ditetapkan lewat musyawarah ini. Kemudian pembayaran BLT-nya Bu, ini dialokasikannya itu Kementerian Keuangan maksimal 3 bulan sekaligus. Jadi kalau mau dirapel nantinya itu tidak boleh lebih besar. Walaupun nominalnya 300.000, mau dirapel na 10 bulan kayaknya 3 juta pasti piramil. Si eta mah menang 3 juta, padahal 300.000 kan gitu. Nah ini Kementerian Keuangan nanti akan membagi per 3 bulan Bu. Kalau kemarin itu 2021 dibagi 3 tahap. 5 bulan, 5 bulan, 2 bulan. Kalau sekarang itu 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, berarti 4 kali ya. 4 kali itu akan dikucurkan BLT dana desa dari pusat. Nah kemudian
aturan tentang BLT-nya itu tidak boleh berkurang di bulan selanjutnya gara-gara meninggal. Penerima BLT 131 meninggal 5-an, berkurang meninggal, nggak boleh, harus ditutup lagi dengan penerima yang lain kan gitu. Kemudian kalau terjadi perubahan itu harus ditetapkan ulang lewat peraturan kepala desa. Bikin perkades lagi, dicantumkan lagi nama terbarunya gitu. Bukan hanya penggantinya tapi diupdate nama terbarunya kan gitu. Seperti itu gambarannya. Konsekuensinya kalau tidak nurut aturan ini, Menteri Keuangan itu sudah menjelaskan di Bapak semua, BLT dana desa harus 40%. Jadi lamun samiliar 400 juta. Kalau Desa Putri Dalem, ini Desa Putri Dalem itu alokasinya 131 ya. Desa Putri Dalem 131 itu kali 3.600 dapatnya 471.600, hampir 500 juta. Setengah miliar dibagikan jam warga miskin. Nu biasanya kalau ngebangun Pak, karena aturan. Kalau nggak nurut bagaimana? Kata buku misalkan harusnya 471 juta, buku hanya mengalokasikan 200 juta misalkan. Udahlah, hanya tetapkan sekian saja. Nanti Menteri Keuangan itu motongnya itu akan tetap 40%, dipotong 40%. Uangnya dikasihkan sebutuhnya desa, butuhnya 200 juta, ini dikasih 200 juta buat BLT, sisanya dilempar ke desa lain yang membutuhkan BLT. Ya daripada dikasih ke desa lain, mending untuk warga kita sendiri kan itu. Sudah penuhi saja 131 ini penuhi saja, tapi tolong kami minta sebagai pendamping, tolong harus ada alasan kuat seseorang ditetapkan sebagai KPM BLT. Jadi ketika verifikasi, si Anu dapatnya karena sakit, si Anu dapatnya karena kehilangan pekerjaan, harus ada itu kriteria itu. Jangan sampai tanpa alasan karena can kebagian bantuan lain. Nah itu masuk nggak kriterianya? Nanti khawatirnya buku ini BLT dana desa itu yang paling disorot BPK. Padahal buku nantengasaan menerima, nanti yang dapat konsekuensi itu kepala desa. Pemeriksaannya ketat, uangnya enggak seberapa, tapi paling ribet. Jadi ya sudahlah, BLT dana desa tolong agar semua yang ditetapkan itu harus memenuhi kriteria. Jangan sampai tanpa ada kriteria yang terpenuhi dapat BLT. Kamu misalkan nitip gitunya, istrinya pamong misalkan, karena itu ada di verifikasi, ataupun istrinya RT. Saya melihat verifikasi desa lain, si Anu jadi per blok itu maju. Ini kardus ini nyebutkan yang dapat hasil verifikasi di blok kami itu si Anu karena ini, si Anu karena ini, si Anu karena ini. Itulah si RT saha. Karena diverifikasi kan anaknya juga anak budak ayo ternyata incuna Pak RT kan gitu. Nah itu karena kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Kalau sekiranya bakal bermasalah, cari yang aman sajalah, jangan sampai bermasalah. Kemarin itu ada kecolongan desa, ya harus langsung diperiksa BPK. Jangan sampailah karena urusan kecil gitu nanti kita jadi bermasalah. Sayang di dalam sudah desa mandiri, jangan sampai tercoreng gara-gara urusan BLT. Itu saja mungkin dari kami. Nanti akan kami kawal ke depannya, mudah-mudahan menghasilkan keputusan terbaik untuk kepentingan warga masyarakat Desa Putri Dalem. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.